Halo guys, kembali lagi bersama saya Immanuela Juventia Montolalu, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang review perkuliahan teori postmodernisme dan review video yang berasal dari pemikiran Bapak Arthur Jefferson Maya yang dipublikasikan pada official YouTube Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia yang berjudul Diplomasi Perspektif Baru. Kita mulai dengan memahami apa itu postmodernisme. Dalam pandangan postmodernisme, tidak ada yang namanya kebenaran tunggal atau mutlak dalam hubungan internasional. Nah, apa yang selama ini kita anggap benar sebenarnya bukanlah hal yang objektif, tapi hasil dari konstruksi atau dibentuk oleh bahasa, kekuasaan, dan kepentingan kelompok tertentu. Jadi pendekatan ini fokus untuk membongkar dan mengkritisi narasi besar yang sering terdengar netral, padahal bisa saja menyembunyikan ketimpangan. Nah, intinya postmodernisme mengajak kita untuk lebih kritis terhadap cerita-cerita dominan yang kita anggap benar, dan sadar bahwa setiap narasi mempunyai sisi kepentingannya sendiri. Yang dapat kita simpulkan dari video Bapak Arthur, yaitu video tersebut mengajak kita untuk melihat ulang bagaimana konsep negara, kedaulatan, dan diplomasi dipahami dalam hubungan internasional. Nah, selama ini banyak orang berpikir bahwa negara itu baru benar-benar terbentuk sejak perjanjian Westphalia pada 1648. Tapi sebenarnya bentuk-bentuk organisasi politik seperti itu sudah ada jauh sebelumnya, mulai dari masyarakat adat, polis-polis Yunani kuno, hingga kekaisaran besar seperti Romawi. Begitu pula dengan kedaulatan. Meskipun setelah Westphalia, konsep ini menjadi lebih formal dengan ditandai dengan batas wilayah, pemerintahan mandiri dan pengakuan dari negara lain atau gagasan tentang otonomi dan kekuasaan atas suatu wilayah sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Nah, yang menarik adalah bagaimana diplomasi turut mengalami perubahan makna. Dulu diplomasi ini lebih identik dengan alat negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Namun dalam konteks dunia sekarang yang jauh lebih kompleks, muncul pendekatan baru, yaitu diplomasi keterasingan. Nah, diplomasi ini hadir bukan hanya untuk mewakili negara, tapi diplomasi ini juga menjadi jembatan bagi kelompok-kelompok yang selama ini dianggap tidak resmi atau bahkan diabaikan, seperti komunitas perempuan, komunitas LGBT, masyarakat adat, atau kelompok lokal yang punya cara pandang dan ceritanya sendiri. Nah, diplomasi jenis ini memberikan ruang bagi mereka untuk bersuara dan berpartisipasi dalam proses global. Nah, pendekatan postmodernisme ini sangat selaras dengan pembahasan tadi. Dalam hubungan internasional, postmodernisme mengkritik narasi-narasi besar yang mengklaim sebagai satu-satunya kebenaran. Nah, teori ini menolak pandangan tunggal tentang negara, kekuasaan, dan hubungan antar aktor. Nah, sebaiknya postmodernisme
menekankan bahwa realitas itu terdiri dari banyak suara, identitas, dan pengalaman yang berbeda-beda. Ia mengajak kita untuk menggali makna dari narasi dominan dan membuka ruang bagi yang selama ini terpinggirkan. Jadi kesimpulannya, video ini menawarkan cara pandang yang postmodern, yaitu melihat dunia internasional sebagai ruang yang penuh warna, penuh kompleksitas, dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu kebenaran tunggal. Dalam dunia seperti ini, diplomasi juga harus mampu mengikuti perubahan dan juga lebih inklusif dan siap mendengarkan berbagai macam suara, termasuk dari mereka yang dulu dianggap tidak penting atau terasingkan. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.